Ntar gue gini jatuh lagi iPadnya. How's it going, Francis? John Gosir, balik lagi ke waktu Gotak. Hari ini gue ngobrol sama Priyo. Langsung aja karena dia udah mau pergi Asia setahun lebih karena ada tambahan, jadi mungkin kita lama gak ketemu. Gue mau ngobrol dulu sama dia. Dan ya kita juga habis bikin konten game. Gue mau ngobrol aja sih tentang banyak banget pertanyaan orang-orang yang gue nggak bisa jawab karena gue bukan orang melankolis gitu. Kalau koleris melankolis gitu. Gimana sih hidup sebagai seorang koleris melankolis menurut lo? Secara in a nutshell-nya tegas, gimana ya? In a nutshell-nya live alone sih. In a nutshell-nya. Lone wolf. Iya, lone wolf banget. Dan positifnya adalah beneran tahu apa yang dia mau. Ya, itu jujur positif. ya. Ya itu pasti banget. Negatifnya tapi itu dibenci orang jadi ya eksternal ya, kita tuh sebagai sesuatu yang arogan, orang yang gak asik banget lah. Gitu lah. Kecuali kalau udah deket banget sama ya mungkin itu ya. Dibenci orang. Jahat mungkin ada yang bilang jahat tuh. Jahat tuh luas banget. Jahat. Kayak Darth Vader. Iya. Iya sih, Darth Vader ya nggak sih? Darth Vader jahat banget. Iya kan. Bener. Tapi sebenarnya kan orang melankolis kan kayak kalau dia negatif ya Darth Vader, kalau positif bisa jadi kayak siapa? Banyak Sherlock Kita kan jadi Dumbledore melankolis. Iya. Di buku sih melankolis banget. Iya. Di buku ya. Iya, tapi wise kan. Ya wise. Jadi sebenarnya Gambon bener dong. Gambon. Waktu dimainin sama Gambon. Oh iya, awal-awal. Ya, yang awal si ini. Setelahnya itu ya? Iya, Gambon. Sebenarnya Gambon ya. Yang awal tuh dia malah agak pragmatis kan. Gambon kan you put it on the fire, itu bener ya. Artinya emang ada positif negatif ya. Oke, tapi banyak banget yang nanya gue nih, kayak permasalahan melankolis. Gue nggak bisa jawab. Gue udah bikin tentang sanguine, orang-orang bisa gue jawab itu. Tapi kalau banyak nanya tentang melankolis kayak mereka gampang takut atau mereka gampang kepikiran sesuatu. Jujur gue nggak bisa jawab sepenuhnya gitu. Jadi menurut lo gimana sih kayak masalah overthinking orang melankolis? Lo dapet nggak kejadian kayak gitu? Wah, itu sering banget. Bahkan dulu gue overthinking banget. Orang yang beneran kayak semua opini publik tuh gue terima. Gue terima di dalam, walaupun gue nggak ekspresi, gue terima di dalam pikiran gue. Nah, sampai gue akhirnya, ini salah satu solusi. Gue baca buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, karyanya Mark Manson. Bukunya warna orange, ya itu bestseller lah. Ica pernah baca juga. Iya, kalau misalnya internasional Subtle Art of Doesn't Give Art of Doesn't Give a Fuck. Iya, itu buku ngebantu banget buat gue. Kenapa bantu banget? Jadi sebenarnya buku itu adalah dasar dari Stoicism yang dia jelaskan secara general. Stoicism ya. Iya. Jadi solusi overthinking gitu ya, jadi pakai. Ya bisa jadi solusi, benar-benar bisa jadi solusi. Emang kayak Stoicism tuh apa sih emang? Stoicism itu adalah pola pikir ya. Pola pikir tentang filosofi ya nih? Iya, filosofi. Bisa bilang filosofi juga, jadi inner peace sebenarnya. Oke, inner peace. Jadi intinya kalau Stoicism tuh gini, kita tuh berpikir tentang diri kita sendiri, not in egoist way ya. Maksudnya emosi kita yang bisa ngontrol emosi kita tuh kita. Benar. Dan yang bisa ngontrol pikiran orang ke kita itu bukan kita, itu mereka. Oke. Iya, ngerti. Yeah, the inner circle is our emotion and other people opinion. Nah, kita bisa mengontrol yang tengahnya, tapi yang luar-luarnya tuh kita nggak bisa kontrol. Iya. Jadi kayak misalnya kita gini, untuk kebahagiaan orang Stoicism itu patokannya ke internal dibanding eksternal. Jadi dia puas terhadap diri dia sendiri, sedangkan orang lain tuh ya udah it's just opinion karena nggak bisa kontrol. Contohnya kayak kerjaan.
Misalnya kita udah punya standar untuk kerjaan kita nih. Misalnya karena bikin YouTube ya, kita bikin YouTube kayak gini nih. Ya kan? Bikin YouTube kayak gini, terus kalau misalnya nanti udah upload, terus setelah upload itu viewersnya nggak sebanyak, ya nggak banyak lah, masih bisa bahagia algoritma. Kenapa? Karena apa yang kita mau udah tersampaikan. Oke. Viewers kan ya udah orang lain, itu eksternal. Sedangkan fokusnya ke internal, lebih kayak gitu. Jadi emang kayak me against myself gitu juga. Iya, benar. Intinya emotion is apa? Emosi diri kita itu cuma kita yang kontrol. Yes, setuju. Orang lain nggak bisa. Influence lain kita nggak bisa kontrol, cuman mungkin bisa filter dari emosinya. Iya. Karena kalau kita ngikutin standar kebahagiaan dari eksternal itu semakin parah. Kalau kita lihat di zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh lihat sultan cuan-cuan itu ya. Sebenarnya nih, ini fun fact ya. Orang yang akan menjadi kaya banget, ini misalnya kita taruh happiness is from financial ya. Itu paling cuma 10%. Oke. Pasti cuma 10%, dan kamu yakin mau menggantungkan kebahagiaan kamu hidup dari presentasi 10% itu? Enggak. Iya kan? Jadi benar-benar inner self happiness. Oke. Jadi kita berpikir tentang ya udah public opinion itu public opinion. Oke. Kita gitu. Jadi kayak gimana? Melankolis banget sebetulnya ya? Iya, itu melankolis banget. Tapi dengan pola pikir kayak gitu, itu kan bisa nge-counter banyak negatifnya melankolis. Iya, karena mereka selalu overthinking, selalu kayak mikir tentang negatifnya orang. Kan banyak orang melankolis kan melihat negatif orang dulu kan. Bukannya karena mereka mau jelek, tapi mereka selalu kayak kritis. Iya, betul. Contohnya gini nah, pemikirannya nih. Misalnya kita pemikiran orang yang mau mikirin tentang happiness keluar ya. Jadi ada ada seseorang musisi bernama Dave Mustaine. Dave Mustaine itu dia pernah ditendang oleh sebuah band metal, dan dia dendam. Dia berpikir, gue nggak mau tahu, gue harus ngalahin itu band yang nendang gue bikin band terkenal yang buat dia. Akhirnya dia membuat band yang cukup terkenal sekali, namanya Megadeth. Tapi tahu, Dave Mustaine tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena yang menendang dia adalah band Metallica. Jadi dasar kebahagiaan dia adalah dia bikin band yang harus lebih besar dari Metallica. Itu kan standarnya tinggi banget. Coba misalnya nih, kita lihat misalnya Dave Mustaine akhirnya lihat ke sisi dia sendiri. Megadeth itu udah sebesar itu. Tapi karena dia selalu melihat Metallica itu udah udah atasnya metal. Dia kayak tujuannya karena bukan untuk dia jadi di top gitu, tapi untuk jadi topnya di Metallica. Padahal Metallica itu ibaratnya salah satu rootnya thrash metal pada zamannya kan. Dan Megadeth following setelah dia keluar dari Metallica. Jadi itu satu contoh satisfaction yang dia buat berdasarkan eksternal. Gitu, dia satisfaction-nya tuh keluar, bukan dalam. Dan ada contoh lagi ya nih, untuk yang satisfaction internal. Ada satu band dari Liverpool dengan rambut poninya yang terkenal lah. Ada satu gitarisnya, namanya Stuart Sutcliffe, itu ditendang. Ditendang karena dia mainnya jelek. Dia setelah ditendang, dia pertama depresi dulu, stres. Terus dia mikir, ngapain sih gue stres? Ya udah gue fokus aja sama hidup gue yang ke depan. Dan dia bahagia. Sedang ya lucunya, kehidupan Stuart Sutcliffe ini adalah kehidupan yang diinginkan oleh 4 personil lainnya ini yang menendang dia The Beatles. Stuart Sutcliffe hidupnya enak, dia punya keluarga, nggak dikejar-kejar. Sedangkan 4 personil lain itu malah walaupun dia sudah besar, dia ingin hidup seperti Stuart Sutcliffe. Gitu. Jadi itulah kita bisa lihat kan, satisfaction internal itu yang lebih penting. Jadi emang ngambil kesenangan ya dari meter kesenangan dia sendiri. Nggak ngelihat kayak meter orang di mana gitu. Jadi kayak ya me against myself gitu ya. Kayak itu yang gue ambil. Dulu gue orangnya gitu, gue orangnya kayak nggak bisa gue dilihat orang bagus, harus dilihat orang hebat lah. Dan stres banget, gue mikir kayak wah gue tuh ambisius. Kayak gue mikir gue tuh bisa kayak
sesuatu emang yang gak gue terlalu tertarik pun lo kejar ya? Iya, gue kejar, padahal ya emang gue gak tertarik aja. Gue ngejar itu cuma buat ya buktiin orang, padahal ngapain, itu nggak bikin gue bahagia. Nah sekarang ini dengan gue baru ya belajar lah, baru 2 tahun 3 tahun ini lah, masih perlu banyak belajar. Kayak udah mulai lah balikin terus, kayak ya udah orang lain bilang gue nggak bagus, orang lain lihat gue, bahkan orang lain lihat gue sampai, ya nggak masalah, gue nggak akan emotion gue nggak akan react ke lo. Nah jadi lo nggak akan mencoba untuk membuktikan diri kayak dulu. Iya benar-benar. Emang dulu apa sih yang buat lo kayak oke, gue harus buktiin kalau gue lebih bagus? Egoisme itu. Karena egoisme dan koleris itu ya. Dan mungkin overthinking dengan koleris itu. Iya benar. Artinya dulu lo nggak, ibaratnya lo dulu walaupun tahu you know it all, tapi lo nggak bahagia gitu. Iya benar. Dan bahkan you know it all bahkan effort gue lebih baik setelah gue nggak peduli sama orang. Nggak peduli sama opini orang, effort gue jauh lebih baik ke situ. Kenapa? Karena lebih fokus. Jadi when you don't give a fuck, malah lo lebih konsentrasi. Karena lawan lo cuma diri lo sendiri. Iya benar. Contohnya kayak nggak usah jauh dari akademik deh. Dari lu SMA gue tuh, ya udah gue tuh push hard banget buat SNM, SBM tanpa tahu ilmu yang gue mau tuh apa yang bisa gue buat tenang. Walaupun itu kompetisi ya, tapi kan ya nggak efektif. Akhirnya setelah masuk kedokteran, gue mulai belajar sedikit-sedikit. Itu kayak udah gue belajar tuh demi gue belajar nggak peduli harusnya gimana. Jadi kayak kebahagiaan lo cukup lo doang tahu, orang lain nggak tahu pun nggak apa-apa. Iya, dan itu outputnya grade-nya jadi jauh lebih baik saat itu. Jadi sama aja kayak lo nggak mencari-cari masalah. Nah benar itu. Jadi jangan samain kayak pola pikir stoicism tuh kayak ini orangnya pasif, orangnya jadi jadi, lawannya apatis. Apatis. Bukan gitu. Tapi intinya adalah fokus to what you have, focus what make you happy, sama it's all in your emotion. Your emotion it's only you can control. Artinya itulah goal pemikiran stoik kurang lebih ya? Iya, itu goal pemikiran inner peace itu. Bedanya sama mindfulness apa? Stoicism itu mindfulness juga termasuk dalam stoicism itu. Tadi udah kan selalu fokus sama apa yang kita lakuin. Ya kan, contohnya kayak udah kalau misalnya pola pikir stoicism multitasking dengan fokus ke satu hal, itu lebih baik fokus satu hal. Ya, jadi kayak misal contoh kita makan, ya udah kita fokus sama makan kita. Mindfulness-nya tuh ke situ. Jadi benar-benar do what you look right now. Kayak gitu. Emang dia cuman kayak ya sebenarnya tadi ya, dia ngindarin masalah, nggak cari-cari masalah karena emang dia nyesain dulu masalah yang ada di dalam gitu, karena mengontrol emosinya gitu. Tapi kalau kita hubungin sama Islam, menurut lo Islam dan Stoik itu berbanding lurus apa malah beda gitu? Nah, malah berbanding lurus. Nah, ini juga berbanding lurus. Jadi nggak ada tabrakan antara Stoik sama Islam. Bahkan sebenarnya cara yang karena Stoicism itu filosofi ya, bukan agama. Iya, benar filosofi ya beda. Pemikiran. Iya. Jadi Stoicism itu sebenarnya kan awalnya kan mindfulness sama inner peace itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Benar. Selalu itu yang diajarkan ya. Bahkan kayak Buddha pun mengajarkan benar inner peace. Iya, inner peace itu, dan mindfulness itu. Coba deh, bayangin deh. Kita selalu disuruh doa setiap ngelakuin sesuatu. Kalau kita doa sebelum ngelakuin sesuatu, kita akan lebih fokus ke apa yang kita lakuin. Karena kayak walaupun Allahumma barik lana fima razaqtana, kelihatannya simple banget. Padahal doa itu bukan untuk orang lain. Iya, buat kita benar-benar itu benar-benar. Dan saat kita doa, kita preparing our fokus dulu. Ya kan? Jadi saat kita lakuin secara mindfulness, secara fokus. Itulah gunanya. Itu jadi Islam dan Stoicism itu lurus. Iya. Gitu. Jadi kayak setiap perbuatan tergantung niat. Iya, betul. Jadi emang sebenarnya mungkin Stoicism ini emang
ya bener berbanding lurus, karena mungkin emang dapat mungkin dari Islam juga, maksudnya dari atasnya kan, mungkin belum zamannya Nabi Muhammad, tapi mungkin dari Nabi Adam dan ke bawah lainnya kan juga maksudnya banyak kan. Ya, dan nah itu kan ini take home lah. Kayak kalau untuk agama Islam itu kita bisa belajar sesuatu yang luas. Karena Islam tuh luas banget sebenarnya. Jadi jangan kita menjadi orang beragama tapi menutup diri dari hal-hal lainnya, filosofis gitu-gitu. Karena orang Nabi Muhammad suruh kita belajar jauh-jauh. Ya kan? Kalau misalnya kita cuma disuruh belajar dari hadis, Quran, ya udah, Nabi Muhammad gak akan nyuruh kita belajar jauh-jauh, ya udah di Arab aja. Gak usah kemana-mana. Sebenarnya hadis, jangan paranoid dengan ilmu-ilmu gini. Karena sebetulnya emang ibaratnya kayak Quran itu root, dasar semuanya ya, dan semuanya udah ada di Quran. Tapi kadang-kadang kayak kita cari lain untuk kayak bandingin, untuk memperkuat Quran sebetulnya. Karena sebenarnya Quran itu udah kuat gitu. Ya kita tinggal cari, oh iya ternyata ini mirip sama Islam, ternyata emang Islam dari awal udah paling benar gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya dia tertutup cuman ngumpet di boxnya dia gitu aja, kayak dia nggak dapat apa-apa di luar. Jadi mungkin pada saat dia dilawan sama orang untuk argumen sesuatu yang sebetulnya bukan Islam, dia malah nggak bisa kayak, oh enggak, Islam nggak gini, Islam tuh gini, malah terlalu kaku. Jadi sebenarnya malah stoik ini untuk nggak kaku ya, kan melankolis tuh kaku, apalagi kayak lo kan. Jadi semenjak lo belajar stoik ini, filosofi stoik ini, apa sih perubahan lo? Perubahan pertama itu, gue udah nggak terlalu mikirin tentang opini orang. Gue udah bisa membagi mana mindfulness gue untuk internal sama eksternal. Jadi kayak misalnya gue koas nih, koas gue lakuin aja tugas yang beneran dikasih. Mood konsulen itu bukan urusan kita. Kita kita sopan aja, sopan dan lakuin tugas. Kadang yang lucu nih, jadi kalau misalnya kita ngerjain koas lah, ada lantar. Ini mungkin untuk teman-teman brush semua yang mau koas nih boleh banget nih. Karena banyak subscriber gue emang anak-anak yang emang kedokteran juga, ini boleh banget nih. Jadi buat yang koas kan pertama tuh, misalnya baru masuk stase koas, buka operan kan, wah ada konsulen galak gini. Itu nggak usah, mindfulnya ke apa yang kita kerjain aja. Apa yang kita kerjain, karena mood konsulen itu nggak bisa kita atur. Yang bisa ngatur mood konsulen ya konsulen itu sendiri. Yang bisa kita atur adalah kita kerja dengan baik, sopan santun bisa kita atur, sopan santun kita bisa itu, dan itu lakuin apa yang bisa kita lakuin. Gak usah dari awal ntar kalau konsulen marah, ya nggak usah. Kalau lu ngerasa lu lakuinnya udah bener, lu udah sopan dan dia masih marah, ya lu bisa tanya kenapa marah. Mungkin ada yang apa, tapi kalau misalnya emang dia nggak mau jawab, emang ya udah, mungkin dia lagi konsulen kita lagi berantem sama istrinya apa. Gak usah pikirin hal yang belum tentu terjadi. Iya benar. Malah itu melankolis banget ya. Karena kelompok gue waktu itu gue berlima, sisanya melankolis semua. Gue doang gitu. Jadi setiap mau ganti mereka pasti aduh takut dokter ini gitu. Iya. Padahal lo melankolis tapi lo kayak gue gitu. Gue yang selalu bilang kayak udah nyantai aja gitu. Iya kayak gitu. Oke. Jadi ini bagus banget sih untuk orang melankolis untuk mempelajari pemikiran tentang stoicism ini ya. Alright. Oke, Bri, thank you banget buat hari ini. Gue dapat ilmu baru. Gue baru tahu tentang hal ini karena sebenarnya ini dari banyak permintaan Bras semua tentang melankolis. Gue bawain pakarnya langsung melankolis. Masih banyak belajar. Kita semua masih banyak belajar, tapi setidaknya untuk melankolis dia lebih pakar daripada gue. Ya. Jadi dia di atas gua untuk masalah melankolis. Sanguine menjalankan. Kole kita sama lah, mirip-mirip. Ya kole dia naik dikit lah karena dia kolenya dominan. Gua kolenya yang kedua. Jadi thank you buat hari ini. Jangan lupa buat tonton yang video game kita juga, Bras. Sama Bras, let's go.